Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kali ini saya Rabiatul Adawiyah akan membahas tentang perilaku kontrol diri fase E kelas 10. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita buka pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan basmalah. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menumbuhkan sikap kontrol diri. Yang kedua, peserta didik dapat meyakini bahwa perilaku kontrol diri adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, peserta didik dapat membiasakan sikap perilaku kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku kontrol diri dalam Islam merupakan aspek penting dalam ajaran Islam. Ia mendorong individu untuk mengendalikan hawa nafsu dan bersikap bijak dalam setiap tindakan. Dalil-dalil perilaku kontrol diri dalam Islam. Yang pertama, banyak ayat Al-Quran mengajarkan tentang pengendalian diri seperti surah Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Kedua, hadis Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya kontrol diri, seperti hadis tentang kesabaran dan menahan amarah. La taghdab faraddada mirara qala la taghdab. Artinya, janganlah kamu marah. Beliau menyatakan hal itu berkali-kali. Maka beliau bersabda, jangan kamu marah. Hadis riwayat Bukhari. Pengertian kontrol diri dalam Islam adalah kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu dan keinginan duniawi agar sesuai dengan ajaran Islam. Tujuannya adalah untuk mencapai ketenangan jiwa, kesucian hati, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya kontrol diri dalam kehidupan. Yang pertama, memperkuat keimanan. Yang kedua, menjaga ketenangan. Yang ketiga, membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain. Manfaat kontrol diri dalam kehidupan. Yang pertama, mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kebahagiaan dan ketenangan. Yang ketiga, keberuntungan di dunia dan di akhirat. Adapun jenis-jenis kontrol diri dalam Islam, yang pertama, kontrol terhadap emosi. Seorang muslim harus bisa mengendalikan amarah, kesedihan, dan kegembiraan yang berlebihan. Yang kedua, kontrol terhadap lisan. Seseorang harus dapat menghindari perkataan buruk, perkataan dusta, dan ghibah. Yang ketiga, kontrol terhadap perbuatan.
kita sebagai umat beragama wajib menghindari perbuatan dosa dan maksiat. Cara melatih kontrol diri dalam Islam, yang pertama meningkatkan kesadaran, yaitu sadari hawa nafsu dan keinginan yang muncul dalam diri. Yang kedua, mempelajari agama, pelajari ajaran Islam tentang moral dan etika. Yang ketiga, berlatih sabar, latih kesabaran dalam menghadapi cobaan dan godaan. Adapun tantangan dalam menerapkan kontrol diri, yang pertama godaan duniawi bisa menguji kekuatan kontrol diri. Yang kedua, tekanan sosial. Tekanan dari lingkungan dapat membuat kita mudah terpengaruh. Yang ketiga, emosi negatif. Emosi negatif seperti amarah dan dendam dapat mengendalikan diri. Nah, kesimpulannya yaitu kontrol diri merupakan kunci menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Dengan pengendalian hawa nafsu dan berpegang teguh pada nilai-nilai Islam, kita dapat mencapai kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Nah, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Ketemu lagi di materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.